Persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali dilanjutkan dengan menghadirkan para saksi dari Cafe Olivier. Satu persatu pekerja kafe dihadirkan untuk menjelaskan kronologis pembuatan minuman es kopi Vietnam, mulai dari pemesanan hingga akhirnya menyebabkan Mirna keracunan dan tewas. Majelis hakim pun mencecar pertanyaan seputar sisa air panas yang digunakan untuk membuat minuman es kopi Vietnam saat itu. Biasanya kan dibagi lagi ke tempat lain. Enggak, itu kalau yang untuk... Biasanya setiap, ini jujur nih, sisa daripada teko yang dikasih ke konsumen, apakah sisa itu biasanya dibuang atau masih bisa dibagikan kepada konsumen yang lain? Jawab. Kalau dibagikan kemungkinan gini Pak, kecuali saya bawa, ini misalnya nih. Biasanya, saudara kalau menghidangkan kopi, sisanya masih bisa ditaruh ke yang lain? Bisa. Bisa. Kenapa khusus ini saudara bawa dan rangka mau mencari pembenar? Sementara baru dicuci jam 8. Ya sekalian aja. Misal kalau cuma ada satu, terus 10 masih saya buang, saya ganti yang baru. Yang membuang air itu? Enggak, saya juga. Misalnya kalau tergantung, misalnya yang buang. Tidak pasti tuh. Saya bilang tadi bisa dipastikan saudara yang membuangnya. Yang membuang air itu saudara atau orang lain? Tidak mesti saya. Tidak bisa Selain sisa air panas, para saksi juga ditanyai terkait keberadaan sedotan yang kini sedotan itu menghilang. Tahu itu sedotan kebuang? Saya cobain pakai sedotannya masih yang di gelas, tapi saya balikin lagi ke gelas. Di gelasnya? Iya. Jadi di mana? Itu kok tidak barang bukti oleh jaksa, itu permintaan penasihat hukum. Kemana? Sedotan saya saya tanya ke ada satu orang lagi yang coba, Marwan Amir, dia yang keluarin sedotannya, dia buang. Dia buang? Amir. Para saksi juga diminta untuk melakukan reka adegan dan juga 2 minuman koktail lainnya dihidangkan hingga akhirnya posisi minuman mengalami keracunan. Dari Jakarta kan. Urusan teko, urusan sedotan, sisa itu berlangsung di persidangan sampai berhari-hari. Ya, karena memang dihadirkan di majelis persidangan kemarin ya, selain Hani Nasolihin ini juga lengkap tuh. Mulai dari manajer hingga barista, terus udah gitu pelayan dan lain sebagainya juga dihadirkan. Tapi ada saat majelis hakim menanyai manajer kafe. Sempat terjadi juga keributan begitu ya, beda pendapat. Kita cuplik khusus sekarang masalah kopi Vietnam. Bagaimana? Itu yang khusus, ya coba dengar kata-kata saya supaya kamu saudara menjawab melebar-lebar. Khusus penyajian kopi Vietnam hanya membuat itu seperti apa? Kasih pengertian. Kan bisa saja mungkin manajernya nggak tahu, kalau nggak tahu nggak usah. Ya, Vietnam Coffee itu sebenarnya pembuatannya tidak masalah. Es batu dulu atau susu dulu? Karena tidak merubah presentasi, tidak merubah rasa. Batu juga dingin. Tapi ya. SOP-nya? Sorry? Standar operasional. Operasional prosedurnya saya training itu fleksibel, bisa kopi bisa. Namanya bukan SOP. Berbelit kalian. Es dulu atau susu dulu? Biasa bikin Pak. Tidak menarik jadinya SOP kalian itu. Bukan tentara, jadi ini fleksibel. Iya, karena jawaban kemarin itu jelas ada SOP. Ini ditanyakan kepada manajernya. Loh, saya bilang itu fleksibel Pak. Ya, mau dia tuh es dulu tidak kalau masalah. fleksibel itu bukan SOP, itu standar, tidak bisa dirubah. Saya bilang tadi mau minuman Gak tidak usah ada standarnya yang tulis di training Pak. Tahu Pak. bilang aja nggak tahu. Saya tahu. Iya kalau tahu jawaban saudara berbalik-balik. Ya itu jawab saya. Apakah Mau keterangan itu dia seperti apa saya nggak Apakah peduli. itu SOP kalau fleksibel? Saya nggak bilang itu SOP untuk bikin Vietnam Tea. Semua SOP pembuatan bukan begitu. SOP. Apakah kalau fleksibel itu namanya standar operasional? Iya. Standar operasional prosedur kita itu tidak baku. Beverage, restoran, kafe.
Contohnya misalnya Pak, saya kasih pengertian. Bukan itu yang kita persoalkan, bukan yang lain. Biar dimengerti karena dari kemarin kan ini terus nih Pak. Yang ini hanya es kopi Vietnam yang menjadi masalah. Itu yang nonton ya, Vi ya. Tidak, ada yang tertawa baru saat melihat cuplikannya. Kang Maman dan Bang Kudri juga sudah hadir. Saya ingin ke Kang Maman terlebih dahulu. Kang Maman, Anda tertawa persidangan, tapi kok jadi kayak ajang apa tuh namanya tuh? Sebelum tuh hakim bilang, kita akan saksikan episode berikutnya setelah yang satu. Jadi kesannya udah seperti main sinetron. Dan sekarang sinetronnya stripping. Kemarin nonton betul itu hampir 5 menit hanya untuk meributkan SOP. Padahal itu cuma persepsi dengan SOP-nya orang swasta yang nggak akan pernah ketemu. Nggak akan ketemu karena yang penting komposisinya tidak berubah kalau menurut orang-orang barista. Mau air dingin, mau susu duluan atau es duluan. Tetapi yang di sana memaksakan harus SP seperti cara pandang pegawai negeri atau cara pandang orang-orang yang sudah pasti bahwa SOP itu tidak boleh sama sekali. Oke. Itu aja diributkan. Padahal ada satu yang lebih menarik soal sedotan itu. Tewas oleh sianida, sementara Devi yang mencobanya tidak. Kemudian pemeriksaan forensik dan ahli forensik dihadirkan. Tapi seharusnya sudah dari awal penyidikan. Untuk mencari alat bukti kan salah satunya keterangan ahli itu. Sejak awal. Itu yang oke lah. Mereka butuh betul sesuatu yang detail karena ingin tuduhannya 40, nggak main-main. Harus terlihat betul motif dan latar belakang dan sampai hari ini belum ketemu. Yang menarik buat saya Binsar Gultom, saya tidak butuh keterangan saksi mata. Karena ketika saya menjatuh kasus Jasinga pun nggak ada saksi. Wow. Itu seperti itu. Karena ada perbedaan mendasar. Anwar mengakui. Sementara sama sekali tidak mengakui. Sampai ditanyakan itu oleh majelis hakim, artinya apa? Majelis hakim sudah mulai kebingungan. Ketidakyakinan bahwa pasal 340 akan sampai ke sana. Dan kenapa tidak dikejar sedotan ini di mana buang dimasukkannya sianida ke dalam itu? Baru akan muncul. Tadi pertanyaannya mengenai yang sekarang jadi pertanyaan kapan begitu ya? Lewat sedotan kah atau langsung ke gelasnya? Itu sampai jawab dan belum digali oleh hakim begitu ya? Cuplikan. Kita pernah wawancara TV One. Kita mewawancarai Jessica pada saat persidangan. Yang fakta-fakta persidangan. Iya, selama ini memang menegakkan tapi makanya saya masih saya terus berdoa karena saya nggak ini juga perjalanan persidangan juga tidak ada yang melihatkan saya santai-santai aja sih. Dari CCTV Mbak yakin bahwa tidak ada satupun bukti yang CCTV itu kan dari itu yang kayak kemarin yang sudah diputar aja dan tadi saya ngapain tapi dibilangnya ngapain kan itu kan semua pendapat maka nanti video sebenarnya saya ngapain. Mbak merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak? Dan Mbak terus Mbak menurut Mbak apa sih Mbak? Kenapa harus Mbak? Saya nggak ngerti apa tapi ya semoga semua kalau memang ada orang lain kalau tidak ada orang lain saya nggak ngerti sekarang ini saya cuma fokus ke supaya saya bebas dulu aja. Mbak yakin Mbak? Udah yakin aja mau bebas ya? Iya, saya ingin dikejar bagaimana memasukkan sianida ke dalam kopinya. Iya. Tapi tampaknya seharusnya demikian. Tapi kalau misalnya tidak bukti saksi ini ya itu nanti kan hakim hanya keyakinan hakim. Saya mau melihat begini, persidangan terakhir ini kelihatannya menjajaki kemungkinan lain dari apa yang jalan cerita penuntut umum. Memang si hakim itu tugasnya dia mencari kebenaran material. Dia tidak harus berpegang apa surat dakwaan, bisa itu. Karena memang sistem hukum kita bahwa hakim itu aktif. Jadi hakim itu sebagai magistrat, dia sebagai pemeriksa juga. Beda dengan sistem yang di common law. Nah, hanya saja kan mestinya orang yang diperiksa di muka sidang itu, baik sebagai saksi maupun terdakwa, itu tidak boleh dikejar ini ya, harus disudutkan gitu soalnya ya. Dia harus dalam keadaan yang bebas, yang netral untuk memberikan keterangan. Yang melihat saksi. Kemarin di persidangan, Prof melihat ini iya, ini kan kelihatan jujur ya dibilang harusnya ini ya. Dan intimidasi begitu. Dan dia diperlakukan bukan sebagai orang yang bebas, tapi udah disebutkan sebagai ini gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah, jadi nggak boleh itu hanya etis saja atau ada loh ya, ini secara etika ya. Jadi
di dalam ketentuannya itu hakim kan harus memperlakukan orang bebas ya, itu semua ya. Jangankan saksi, keterangan terdakwa aja. Terdakwa itu dibolehkan berbohong. Ya, tapi jangan dipaksa ini. Misalnya jujur. Padahal setiap orang saksi ya, maksudnya saksi ketika dia mau diperiksa, disumpah, dia dikatakan bahwa dia harus memberikan keterangan yang jujur. Jadi nggak usah dikejar lagi, jujur ya. Jadi, nah ini kan kayak semacam ada penekanan ya. Saya mau bilang kayak ada intimidasi ya, kayak gitu ya, bahwa dia harus melakukan begini. Nah, hakim itu mungkin juga menginginkan supaya jangan salah memutus, dia harus meyakinkan seperti itu ya. Nah, karena tadi dikatakan harus detail atau tidak, memang harus detail. Karena kalau misalnya hakim ragu aja sedikit ya, ragu terhadap walaupun buktinya ada, ya dia nggak boleh memutus salah. Karena itu dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang mau diambil putus itu harus ini. Tetapi tidak boleh, walaupun kayak gitu, mestinya tidak boleh dia menekan orang. Walaupun kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini cukup agak jauh, dalam arti air panas kalau tidak habis buang atau tidak apa segala macam, seperti itu sampai berhari-hari juga gitu, Kang Maman. Jadi kalau saya di posisi saksi aja saya pasti stres. 6 bulan kejadiannya, saya menghadapi banyak ribuan orang datang, diminta mengucapkan kembali kalimat yang kamu ucapkan saat itu yang pasti seperti apa. Berpikir keras lah itu ya. Wow. Sementara setiap hari selama 6 bulan berjalan hal yang sama. Artis yang besar yang pegang skrip aja bisa berulang-ulang harus menghafal itu. Ini dia disuruh mengulang dan kemudian di cross check sama nggak kalimat yang didengar oleh si A dengan yang diucapkan si B. Dahsyat itu dan merasa terintimidasi terasa sekali. Bang Godri, satu hal Bang, sampai menyasar kepada yang tadi dikatakan begitu ya. Ini publik perlu juga diberikan pendidikan dalam hal seperti itu. Artinya begini, memang dalam sebuah persidangan, pengungkapan satu kasus, masalah air, mana yang lebih dulu susu atau air dan lain sebagainya, itu menjadi satu hal yang remeh-temeh. Seperti tadi, urusan PNS dengan urusan swasta itu sebetulnya tidak perlu. Atau memang harus demikian dilakukan? Saya kira begini, itu kita bukan kita bilang remeh-temeh, justru itu kita harus detail, ya kan? Karena kalau keterangan yang dibuat-buat, itu selalu tidak akan bisa ketemu seperti ini. Jadi selalu memang ini satu teknik ya. Hakim akan mengulang-ulangin lagi. Sebenarnya mungkin sebagai orang awam itu menjengkelkan. Tadi ditanyakan. Buat yang menonton menjengkelkan. Ditanya kok diulang lagi. Tetapi itu memang untuk konfirmasi. Dia apakah tadi waktu memberikan keterangan pertama itu betul atau tidak? Kalau misalnya dia rekayasa, keterangan yang pertama dengan yang terakhir itu akan berbeda. Tetapi yang saya katakan betul lah, dia itu salah satu teknik interogasi. Tetapi jangan menyudutkan orang. Sepakat dengan itu. Tapi Bang Kudri, saya ingat sekali karena saya mengikuti juga persidangan kemarin, majelis hakim bertanya soal SOP tersebut karena memang di persidangan terdahulu yang sebelumnya saat menghadirkan Yohanes dan juga Marlon dan lain sebagainya, itu yang diperiksa atau yang dimintakan saksi pada saat itu mengatakan memang ada standar operasi prosedur di perusahaan. Sementara Devi mengatakan SOP-nya fleksibel begitu. Jadi ini menjadi suatu hal yang biasa saja. Ya begini, kan keterangannya yang satu pegawai dengan manajernya, mesti kita dengar manajernya yang kita percaya. Karena manajer itu saya yang melatih mereka gitu loh. Nah, dan istilah SOP itu sebenarnya yang kita ikutin itu kan nggak ada tertulis di mereka gitu. Apalagi pembuatan kopi ini kan art seni gitu loh. Ya kan tidak harus seperti misalnya kita melakukan kerja di pabrik. Pabrik itu kan seperti bahan berjalan. Kalau mau ini harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kalau misalnya ini, tapi kalau yang ini kan tidak sama gitu. Udah dijelaskan oleh manajernya, ya. Tapi dibilang selalu di cross check bahwa ini kok ada perbedaan gitu. Jadi menurut saya boleh itu dilakukan, tapi jangan terlalu ini sehingga ini. Dan akhirnya karena si manajer itu merasa disudutkan, dia melawan gitu. Dan karena hakim mempunyai kewenangan memimpin, dia seolah-olah ya seperti otoriter. Ya, udah ini dia, kamu jangan berbelit-belit, jangan begini-begini. Loh itu kan sebenarnya udah memperlakukan otoriter. Padahal persidangan itu harus sebenarnya netral gitu. Ada Kang Maman dari tadi senyum-senyum terus. Saya ke Kang Maman ya. Senyum-senyumnya bisa dilanjutkan sekarang. Pertanyaannya adalah Kang Maman, masyarakat menonton persidangan ini begitu kan secara detail dan kemudian ada semacam sinetron-sinetron drama-drama tertentu gitu. Ini memang ditunggu dan
apakah hakim akan maraton melihat ini saksi banyak, waktu terbatas gitu Kang Maman? Bagus buat pembelajaran ke publik tentang bagaimana beracara di pengadilan. Tetapi akan bagus kalau kemudian etikanya pun dijaga. Yang saya takutkan kesan yang muncul dari beberapa hari saya mengikuti persidangan, ada semacam penggiringan jawaban yang dikendaki oleh hakim yang harus keluar dari mulut saksi. Padahal kan saksi harus diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk itu. Ada, Kang Maman melihat penggiringan itu terlihat? Penggiringan itu terlihat. Jelas. Orang belum selesai menjawab pun kemudian dipotong karena maunya hakim harus begini. Kok kamu tidak seperti yang saya mau ya? Soal SOP saja, itu kan penggiringan betul yang muncul. Sehingga orang bisa menduga hakim memaksakan betul untuk pasal 340 terbukti. Anda melihatnya gitu? Iya, nggak berhenti di 338 atau 339, tapi di 340, dan 340 itu kan hukuman mati, nggak mudah. Persoalannya sampai hari ini persidangan, motif kita belum dapat, belum terlihat selama persidangan. Kemudian bagaimana direncanakan atau tidak direncanakan, itu kan yang paling penting buat pasal 340. Sianidanya disiapkan, bagaimana memasukkannya, sampai sekarang belum terlihat sama sekali. Sementara ada tanda tanya besar yang selalu dimunculkan oleh keluarga maupun oleh pihak polisian saat itu, ada kartu as yang akan mengalahkan semuanya. Dan itu kalau kita nonton televisi mengasihkan karena setelah sidang, di luar persidangan kalau diwawancara tuh keluarga. Dan keluarga selalu merasa yakin, bahkan kemarin ini menarik belum semuanya katanya. Pak Darmawan itu dengan tenang mengatakan, saya kasihan lihat Pak Otto bisa dibodoh-bodohi oleh orang kecil seperti Jessica. 10 Otto saya bisa bayar, tapi bukan itu persoalannya adalah kebenaran. Itu kan menjadi drama-drama yang kemudian membumbui yang keluar dari esensi pengadilan ini sendiri. Tapi itu yang ditunggu oleh orang, sehingga ketika itu terpotong, di Twitter saya lihat orang-orang ribut. Aduh, kenapa terpotong oleh pengumuman sidang, Pak? Pengumuman reshuffle, padahal ini lagi asik-asiknya. Wow, pendidikan tentang sudah mengalahkan sinetron session berapa ini? Itu dia. Dan ini jadi stripping betul kan tiap hari kan? Oke. Ini kita sudah sampai di akhir acara, tapi sedikit dari Prof. Budi. Batas waktu 6 bulan. Dan hakim mengejar ini. Iya, sebenarnya undang-undang itu tidak menyatakan 6 bulan, tapi ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa setiap persidangan itu paling lama 6 bulan, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Dan harus dibilang kalau misalnya lebih dari 6 bulan harus dijelaskan. Ya, ini kan gini, karena ada azas di dalam KUHP itu persidangan berjalan cepat, sederhana, dan berbiaya murah gitu loh. Nah, ini yang dikejar. Kalau gitu harus segera ke saksi-saksi kunci dong. Loh iya, nah karena kan kita menunggu ya seperti Pak Maman bilang tadi, kita harus menunggu sekuen berikutnya ya, segmen-segmen intinya apakah ada drama-drama. Jadi kita jangan terlalu berkeringat di saat ini. Tapi kalau itu masih ada. Kalau sampai saat ini memang belum ada yang memberatkan Jessica. Oke. Ditunggu saja sampai berapa session ya ini. Berapa tahannya gitu ya. Baik, ini juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita pagi ini.